Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Bagas Makarim dari Institut Teknologi Nasional Malang, Prodi Informatika, dengan NIM 23 18 071. Di sini saya akan mempresentasikan tentang computer vision, mereview jurnal klasifikasi citra menggunakan metode deep learning dengan dosen pengampu yaitu Karina Auliasari. Di sini yang akan saya presentasikan yaitu jurnal dari uh, jurnal Computer Science dari Arsitek. Nah, di sini ditulis oleh Muhammad Rizvi Rosyan dan Hafi Irsyad pada tahun 2025. Untuk akreditasi Sintanya, ini dia udah terakreditasi Sinta 4 ya. Ini untuk isi PDF-nya. Sudah saya upload di Google Drive juga. Nah, eh, jurnal ini membawakan judul klasifikasi kerusakan uang rupiah menggunakan CNN dengan arsitektur VGG 16. Nah, latar belakang dari jurnal ini, jurnal ini tuh mengangkat tentang uh, uang rusak tuh biasanya cuman bisa diklasifikasikan melalui mata, yaitu kayak misalnya uang rusaknya itu ada sobekan, ada lipetan, atau warnanya memudar gitu-gitu. Nah, tujuan penelitian ini tuh sebenarnya udah pernah ada penelitian sebelumnya, seperti yang diberitahu pada jurnal ini. Nah, ini. Jadi dia itu pernah ada pendekatan berbeda dari klasifikasi nominal uang rupiah. Nah, tapi kalau yang terdahulu itu dia buat membantu penyandang tunanetra dengan menggunakan CNN juga sampai mencapai 100%. Nah, deep learning untuk program awal yaitu kita menggunakan metode deep learning. Deep learning itu kayak cabang CSP, jaringan saraf tiruan, sama kayak AI ya. Dia itu buat ngenalin beberapa pola kompleks dari data secara otomatis. Nah, metode yang digunakan itu, arsitekturnya yang digunakan itu adalah CNN dengan VGG 16 itu sendiri. Nah, CNN ini salah satu metode dari deep learning yang dirancang khusus untuk mengolah dan mengenali pola data dari gambar. Nah, uang rupiah dan uang rusak. Uang rupiah ini kan uang resmi yang dipakai buat bertransaksi di Indonesia ya. Ada uang logam sama uang kertas. Tapi yang diklasifikasi di sini adalah uang rupiah yang kertas. Nah, di sini dijelaskan uang rusak itu kerusakannya bisa diklasifikasikan jadi sobek, berlubang, kusut, dan pudar. Atau ada beberapa tulisan yang hilang. Nah, VGG sendiri ini dia arsitekturnya dari CNN yang dikembangkan oleh Visual Geometry Group dari Universitas Oxford. Model ini punya 16 lapisan utama, yaitu 13 convolution layer dan 3 fully connected layer. 13 convolution layer sendiri tugasnya buat mengekstraksi fitur dari gambar. Nah, 3 fully layer ini bagian dari akhir jaringan dan berfungsi untuk mengolah fitur yang diekstraksi sebelumnya menjadi keputusan akhir, kayak hasil-hasilnya gitu. Nah, ini skema perancangannya ya. Jadi kita cari dataset dulu, terus pre-processing, lalu dataset dibagi jadi dua, data latih dan data uji. Data latihnya 80%, data ujinya 20%. Nah, data latih itu
nanti akan diproses lagi jadi augmentasi data. Habis itu di modeling, akan ketemu pengujian model klasifikasi VGG16 itu sendiri. Nah, kalau data uji itu dia nanti langsung ke pengujian model. Situ ketemu hasil, selesai. Nah, metodologi penelitian ini itu ada skemanya. Dari studi literatur, terus pengumpulan dataset, habis itu dirancang, diimplementasikan, lalu diuji, habis itu selesai. Nah, dataset sendiri ini dapatnya dari primer. Dia ngambil gambar langsung dari Bank Indonesia pakai sumber daya yaitu smartphone iPhone 11, pengaturannya standar. Terus ini pemotretannya juga dilakukan pada jam 9 WIB waktu Indonesia Barat. Nah, ini contoh gambar datasetnya. Jadi diklasifikasikan menjadi tiga tingkat kerusakan, 20%, 40%, dan 50%. Nah, setiap jumlah gambar yang diklasifikasikan itu ada 224 per gambar. Jadi totalnya ada 672 gambar. Nah, itu tadi yang saya jelaskan dibagi jadi tiga kategori, yaitu 20, 40, dan 50%. Nah, dataset dibagi menjadi dua yang tadi saya jelaskan juga. 80% data training itu 537 gambar, 20% data testingnya itu 135 gambar. Setelah diproses tadi, augmentasi data, jumlah citra datanya jadi 26.850 gambar. Nah, ini proses pengolahan citra gambarnya menggunakan arsitektur VGG tadi. Jadi ini secara gampangnya itu dari inputan gambar uang itu diproses jadi dilihat dari tepi pola robekannya itu atau dari tepi pola gambar si uang itu nanti diklasifikasikan. Jadi 20 tiap kerusakan itu ada kelasnya 20%, 40%, dan 50%. Nah, teknik augmentasi data yang tadi sudah saya singgung itu, dia ada 3 juga pengolahan caranya. Rotation, zoom, dan flip horizontal. Nah, rotationnya itu 10% per 10%. Nah, evaluasi model ini saya akan jelaskan dari PDF karena penjelasannya lebih tertata di PDF. Nah, dari data yang tadi saya jelaskan itu, dia melalui perhitungan pengujian itu precision TP per TP plus FP dikali 100%. Habis itu di recall TP per TP plus FN dikali 100 juga. F1 score-nya juga 2 kali precision dikali recall per precision ditambah recall. Akurasinya TP plus TN per TP plus TN plus FP plus FN dikali 100. Nah, keterangannya TP itu tadi jumlah data positif yang terklasifikasi dengan benar oleh sistem. TN itu jumlah data negatif yang terklasifikasi benar oleh sistem. FN jumlah data negatif yang terklasifikasi oleh salah satu sistem. FP jumlah data positif yang terklasifikasi oleh salah satu sistem. Nah, hasil yang tadi ada di PPT itu menunjukkan si 50% itu punya hasil yang absolut, yaitu 100% nih. 1. Nah, meskipun di 20% itu dia nilai presisinya kecil, tapi di nilai lainnya dia punya nilai yang besar nih. Di recall sama F1 score-nya juga nilainya besar. Begitu juga sebaliknya, sama kayak 40%, hasil precision score-nya juga bagus. Hasil recall-nya juga bagus, F1 score-nya juga bagus. Yang mendapatkan konklusi dari sini adalah hasil dari seluruh presisi yaitu 0,90
Untuk eh, kelebihan kekurangan dari penelitian itu, dari penelitian ini dia nggak menjabarkan bagaimana perhitungan itu terjadi. Jadi langsung hasil dari programnya. Dia nggak ngasih tahu kayak ini dihitung ini hasilnya seperti ini, itu nggak ada. Tapi di penelitian lain yang sudah saya lihat beberapa ada, dia hanya memberikan diagram akurasi, terus heat map-nya itu. Jadi mungkin kekurangannya itu sama datasetnya itu dia mungkin bisa dieksplorasi lebih banyak, kayak misalnya pakai kondisi-kondisi tertentu gitu. Dia bisa bisa lebih dieksplorasi lah. Datasetnya ini terbatas dan kita sendiri juga tidak bisa mengakses dataset tersebut. Nah, kalau kelebihannya, hasil eksperimen ini akurasi modelnya ada di 93,33%. Terus hasil kerusakan 50% itu prediksi paling akurat. Kayak yang tadi saya bilang, dia ada di angka 100, tiganya ada di angka 100. Nah, kelebihannya juga dia menggunakan metode deep learning model yang modern. Meskipun ada CNN VGG 19, cuman di sini yang paling akurat adalah CNN VGG 16. Tuh. Terus dataset yang diolah tadi memang dapat cukup banyak setelah diaugmentasi. Gitu. Kalau di presentasi yang sebenarnya kan ada question and answer, cuman karena di sini saya melakukan presentasi melalui online, melalui video, jadi tidak ada question and answer. Jadi saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.